kita untuk merefleksi ulang, jangan sampai kita bicara hal-hal yang besar, sementara hal-hal yang fundamental, hal-hal yang asas, yang dasar, kita mulai tinggalkan, kita mulai lupakan. Jangan sampai kita bicara Muhammadiyah itu tinggi-tinggi sekali, tapi hal-hal yang dasar dari Muhammadiyah itu kita lupakan. Dan kita yakini husnuzon semua pernah mendengarkan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini. Nah, tapi untuk merefresh ulang, untuk meninggalkan kembali ingatan kita, ya tidak mengapa. Ini kita bahas gambarannya. Jadi matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ini, kalau saya tidak silap itu di antara latar belakang kenapa itu dibuat matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Itu dilatar belakangi oleh konflik politik. Ada pembubaran Masyumi, ada G3, meledusnya G30 SPKI. Jadi tokoh-tokoh kita Muhammadiyah yang tidak terjebak ke dalam politik praktis itu khawatir yang pulang dari Masyumi itu membawa pikiran-pikiran yang beda. Apalagi dengan meletusnya G30 SPKI. Itu berapa tuh? 1965 ya? Ya, 1965. Nah, sementara MKCHM ini itu amanat muktamar berapa? 37 di Jogja dan disahkan oleh sidang tanwir di Ponorogo sekitar 1969. Jadi meletusnya G30 SPKI itu 65 dan pengesahan ini sekitar 1969 di Ponorogo. Ini pentingnya untuk menjaga apa sih sebenarnya keyakinan kita di Muhammadiyah dan cita-cita kita. Nah, ini kita harus refleksi ulang. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Nah, kenapa kita tidak memilih lain? Kalau ada yang mengatakan saya bermuhammadiyah, orangnya soleh-soleh, orangnya rajin infak, orangnya cerdas-cerdas. Saya kira yang di lain juga banyak yang soleh, Ustaz. Jemaah tabligh itu luar biasa, itu hidupnya dakwah terus, soleh luar biasa. Dan kalau cerdas-cerdas, yang lain juga cerdas. Kalau pintar-pintar, yang lain juga pintar. Nah, ini perlu kita refleksi, kita bertanya untuk apa kita di sini. Maka itu dibuat MKCHM. Ayo, Ustaz. Oke. Nah, matan keyakinan dan cita-cita hidup. Nah, kenapa disebut? Kenapa disebut matan keyakinan? Kenapa tidak ideologi? Nah, ternyata itu diantara alasannya kalau keyakinan itu, kalau istilah keyakinan dari kata yakin itu berasal dari Islam. Adapun ideologi itu dari Barat. Maka referensinya beda. Sama dengan akhlak dan etika memang mirip-mirip itu, tapi referensinya beda. Kalau akhlak itu referensinya Al-Quran dan Sunnah, agama referensinya. Kalau etika itu kultural, budaya. Demikian juga dengan keyakinan itu referensinya Al-Quran, Sunnah, agama. Adapun istilah ideologi itu muncul dari pemikiran Barat. Ada sekitar 5 matan keyakinan. Matan itu isi tekstual keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi punya cita-cita kita, Ustaz ya? Enggak boleh enggak punya cita-cita. Harus ada gambaran besar cita-cita hidup. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Nah, ini yang pertama yang kita harus pahami. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Maka di kemarin itu Pak Ketua ada alumni Muallimin, beliau jadi ketua kurikulum Cambridge, kurikulum internasional Cambridge di Malaysia. Namanya mirip nama orang Syiah, saya lupa namanya. Jadi ditanya sama orang, "Are you Syiah?" katanya di Malaysia, karena Malaysia itu memang sedang menolak-nolaknya Syiah ini. "Are you Syiah?" katanya. "No, I am Muhammadiyah." "Apakah kamu Syiah?" "Enggak, saya Muhammadiyah." Jadi kalau orang-orang sahabat kita yang lain memahami, "Oh, kok disebut Muhammadiyah bukan Muslim," gitu kan? Kenapa dia enggak mengatakan saya Muslim atau Sunni? Itu otomatis. Kalau disebut Muhammadiyah ya harus Sunnah, ya Islam, ya Sunni. Begitu maksudnya. Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya satu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ini mungkin beda kita dengan teman-teman kita di HTI. Kalau di HTI itu terwujudnya kepemimpinan Islam secara global. Nah, kalau di Muhammadiyah ini
terwujudnya masyarakat. Ini masyarakatnya. Jadi nggak ngomong sistemnya, ini masyarakat Islam yang berarti pembenahan itu mulai dari masyarakat. Kalau teman-teman kita disebut dari struktural, dari politiknya. Yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah ini gerakan Islam yang bekerja dan bercita-cita untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk menjadi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Jadi sebelumnya kita garis bawahi itu ada sekitar di bagian pertama ini ada sekitar, mudah-mudahan bisa sampai 5 nanti. Kalau nggak bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi bagian pertama yaitu hamba dan khalifah. Sekarang jadi pertanyaan kita, apa visi seorang muslim? Visi hidup seorang muslim atau visi diciptakannya seorang muslim? Tentu jawabannya apa, Santri? Kalau ditanya apa tujuan hidup, untuk apa manusia diciptakan? Jawabannya Ad-Dariyat ayat 56. Apa bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini visi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk. Jadi Allah menyebut menafi, wa ma, saya tidak menciptakan. Jadi saya tidak menciptakan. Allah mengatakan dulu bukan saya menciptakan, tapi saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Berarti kalau kita tidak menyembah Allah, kita telah melenceng dari tujuan daripada penciptaannya. Visi yaitu untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya misi. Nah, bagaimana agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan benar, dengan nyaman? Yaitu dengan, jawabannya apa? Itu ada pada Al-Baqarah ayat 30. Di mana Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, ini misi. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan apa tadi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika malaikat Tuhanmu berkata kepada Tuhanmu, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Apa arti khalifah itu, Bapak Ibu? Khalifah itu banyak ya, memang yang mengartikan sebagai pemimpin. Itu makna bahasanya adalah pengganti. Bermakna apa? Setiap pemimpin itu diganti. Begitu Pak Ketua ya? Pak Ketua pasti diganti kalau periodenya. Saya sebagai mudir juga akan diganti. Kepala sekolah juga kalau sudah masanya akan diganti. Sampai dari presiden akan diganti. Semuanya akan diganti. Santri ini akan diganti oleh siapa? Yang baru datang. Jadi itu falsafah dasar pemimpin itu adalah suatu saat akan diganti. Apalagi kita di Muhammadiyah ini nggak ada istilah selama-lamanya. Paling lama kita dua periode. Sebaik-baiknya kepemimpinannya tetap akan diganti karena semangatnya semangat ini. Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin. Nah, berkenaan dengan pemimpin ini, sebelumnya, kalau seorang muslim tidak menjadi pemimpin di sebuah daerah, sebuah tempat, biasanya tidak ada jaminan dia akan melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan baik. Dan itu terjawab oleh sejarah. Mulai dari Palestina, mana lagi? Afghanistan, Bosnia, Uighur, apalagi
Myanmar, di banyak tempat. Tapi kalau orang Islamnya jadi pemimpin di atas, insya Allah tidak akan ada yang terzalimi. Nah ini pentingnya menjadi pemimpin. Dan kita di Muhammadiyah juga, setahu saya, untuk santri itu apalagi di Muallimin itu sekolah kader. Dan sifat kader itu ada 3 sekurang-kurangnya, yaitu kader pemimpin, ya, kader sebagai pemimpin, kemudian kader sebagai ulama. Jadi ada kader pemimpin, ada kader ulama, kemudian ada kader mubalik atau muallim, guru. Pemimpin, guru, ulama. Itu bagian pertama. Baik bagus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita gerakan Islam visinya adalah untuk menyembah Allah. Di antara poin-poin misinya adalah diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin. Nah, berkenaan dengan kader tadi, itu diantara oleh-oleh di Solo kemarin di Jogja itu ada seorang ustadz itu pemateri, nadanya tinggi sekali, nadanya sangat tinggi, dan beliau sangat menghayati ucapannya itu. Beliau mengatakan apa? Saat-saat ini, kata beliau, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah berdakwah tentang Muhammadiyah, kesana kemari dakwah tentang Muhammadiyah, ingin memuhammadiyahkan orang lain, tapi anaknya tidak mampu dia muhammadiyahkan, kata dia. Semuanya tepuk tangan dan mengakui mungkin sebagiannya. Dia berdakwah tentang Muhammadiyah, katanya, kemana-mana dakwah tentang Muhammadiyah, mau memuhammadiyahkan masyarakat, tapi anaknya tidak mampu dimuhammadiyahkan. Di antaranya apa? Dia memilih sekolah-sekolah lain untuk memasukkan anaknya. Jadi di Muallimin sendiri itu kalah saing Pak Ketua, jumlah siswanya dengan NDMS Prambanan, sama-sama Jogja itu kan. Timbul pertanyaan, apakah MBS itu Prambanan menjadi kompetitor atau menjadi saudara itu? Nah ini tantangan dan peluangnya. Kalau di Muallimin sekarang itu sekitar 1.300-an lebih santrinya, 1.300-an lebih. Kalau di Prambanan itu 3.000 lebih, 2 kali lipatnya, 3.000 lebih. Nah ini menyambung tadi Ustaz Ahmadi menyampaikan, mari jangan sampai kita bangun bentuknya, fisiknya, isinya kita lupakan. Selanjutnya isi MKCM yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu sekarang apa agama Nabi Musa? Yahudi. Apa agama Nabi Isa? Nasrani gitu ya. Sekarang tunjukkan di mana ayat itu yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu agamanya Yahudi dan Nabi Isa adalah agamanya Nasrani. Lebih tua mana istilah Yahudi dengan kedatangan Nabi Musa, dengan istilah Nasrani dengan kedatangan Nabi Isa. Jadi istilah Yahudi itu datang jauh setelah Nabi Musa. Istilah Nasrani datang jauh setelah Nabi Isa. Jadi tidak mungkin dikomparasi. Maka kita mengatakan apa? Islam ini adalah agama seluruh para nabi, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bahkan ada ayat mengatakan makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakinna Hanifan Muslimah. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi orang yang hanif, yang lurus, muslim. Jadi saya kutip di banyak ayat tentang bahwasanya seluruh para nabi itu adalah muslim. Jadi nggak ada itu istilah agama Yahudi, agama Nasrani. Kalau katakan apa? Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama Allah itu cuma Islam, itu tok bunyi ayatnya.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Allah itu cuma Islam. Cuma Islam. Kemudian dilanjutkan pada Al-Imran 85. Waman yabtagi, barang siapa yang mencari ghairul islami dinan, Islam sebagai selain agama Islam, untuk dijadikan agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti dia di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Maka di sini tidak benar juga ada orang mengatakan semua agama itu sama katanya. Bahkan dosen Muhammadiyah itu mengatakan itu, Pak Ketua. Saat saya jadi mahasiswa, saya terbelalak. Saat saya jadi dan doktor nih, Fakultas Agama Islam. Semua agama sama katanya. Nggak tahu apakah itu dia bercanda atau dia ingin menguji sifat kritis mahasiswa. Tapi nggak diklarifikasi setelah itu. Dibiarkan kita dengan pemahamannya. Semua agama sama katanya. Agama Islam mengajarkan tentang kebersihan, agama Kristen juga sama mengajarkan tentang kebersihan. Agama Islam mengajarkan tentang sopan santun, agama Kristen juga sama, cinta damai katanya. Jadi semua agama itu apa? Mengajarkan kebenaran. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Makanya sama agama ini. Banyak juga yang mengatakan, oh iya ya, nah, banyak juga itu. Apalagi mahasiswa baru, kita masih baru-baru itu. Oh benar juga ya katanya, coba. Sudah mulai masuk syubhatnya itu. Benar juga ya katanya. Bahkan apa katanya? Dilanjutkan sama dia. Bahkan agama yang paling menyuruh orang bersabar itu agama Kristen. Kalau orang Islam katanya, kalau diperangi, perangi lagi. Kalau dipukul, kisos. Ditinju, giginya rontok dua. Tinju ulang orang itu, giginya rontok dua. Namanya kisos. Dicolok matanya, colok lagi matanya, ya biar sama. Tapi kalau agama Kristen katanya, kalau pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Katanya. Gitu ya? Iya ya katanya, kata teman-teman itu. Sudah mulai termakan syubhat itu. Lalu ada teman itu yang berkata, ya Pak katanya, semua agama itu memang mengajarkan kebaikan, tapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Jadi dia mengatakan apa? Semua agama itu mengajarkan kebaikan, tapi hanya Islam yang mengajarkan kebenaran. Nah itu dosen itu tersenyum. Lanjut lagi mata kuliah yang lain. Jadi dia biarkan terus. Jadi hal-hal itu ya harus ditangkap itu. Bahkan di era kami jadi mahasiswa aja masih seperti itu. Nggak tahu ini selanjutnya masih seperti itu apa enggak. Jadi itu Bapak Ibu, Islam ini adalah agama yang Allah kirimkan, yang Allah buat khusus, yang Allah sebarkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Ayatnya banyak, bisa dikutip dalam Ali Imran ayat 20, Al-Baqarah 131 sampai 133, Al-Baqarah 128, Ali Imran 67, Al-A'raf 126. Itu banyak sekali yang mengatakan bahwa seluruh para nabi itu wa ma ana minal muslimin. Saya tidaklah menjadi seorang kecuali saya adalah seorang yang muslim. Jadi ini falsafah dasar kita agar kita tidak mengatakan semua agama ini adalah sama. Terus surganya di mana? Tiga. Terusnya Nabi untuk apa? Nah begitu. Kalau semua agama sama, kenapa kita nggak pindah agama saja biar nggak sholat 5 waktu itu ya? Biar sholat sembahyangnya sekali sepekan. Atau ada juga yang tidak sembahyang. Nah selanjutnya yang ketiga, bagian ketiga adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam. Jadi itu jelas Bapak ya. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam. Ini itu refleksi ulang. Kemudian Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya agama Allah. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam bersumberkan dua saja. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini jargon dari pertama sampai kapanpun. Al-Quran dan As-Sunnah, jargon. Bahkan ada juga, kan ada ar-ruju ila Al-Quran wa Sunnah, kata orang-orang Muhammadiyah kan. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan
Walaupun digoda juga kita sama tetangga itu. Berarti Muhammadiyah ini pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dia suruh kita kembali katanya? Berarti mereka pernah meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah banyak juga kita yang tegang, yang gak bisa menghadapi guyon-guyon seperti ini ya. Jadi digoyoni aja udah lemas aja. Dibecanain kayak gitu udah mulai lemas, udah mulai goyang gitu ya. Betul itu katanya. Kalau udah mulai mengatakan betul itu ya udah mulai bahaya. Padahal ar-rujuk dalam Quran Sunnah itu tidak bermakna kembali, tapi mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ngomong politik, kembalikan dia kepada kedua itu. Kita ngomong agama, kembalinya kedua sumber itu. Kita ngomong apapun, kembalinya kedua sumber itu. Bisa kita cek dalam Al-Masail Al-Khamsah itu, masalah yang 5 yang ada di HPT. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seingat saya, Pak Ketua itu Salafi juga ya. Pak Tuan Ono. Jadi Muhammadiyah itu ya Salafi juga. Walaupun dibidah-bidahkan sama Salafi kita. udah kita membidahkan orang lain, ada lagi golongan yang membidahkan Muhammadiyah itu. Nah ini dakwah ini terus berkembang. Dulu itu wah Muhammadiyah itu luar biasa itu. Datang di awal ini musyrik, tahayul, bid'ah. Ada lagi golongan yang lebih lagi. Muhammadiyah membid'ahkan orang tapi dia ahli bid'ah. Nah kalau direfleksi Muhammadiyah itu sendiri ya Salafi juga. Karena tokoh sentral Salafi di dunia ini dua saja, yang klasik dan modern. Yang pertama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Turun bawah muridnya yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, turun ke bawah imamnya siapa itu Abdul Razak, turun ke bawah itu diikuti ulama-ulama kontemporer seperti Utsaimin, Syalbani, Muhsin Abbad dan Syankiti dan yang lain-lain. Cuman ini jelas mazhabnya Hambali. Kalau Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali, Syekh bin Baz Hambali, Syekh Utsaimin Hambali semuanya. Ibnu Qayyim Hambali. Tapi banyak ustaz-ustaz kita di Indonesia yang mengaku mengikuti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, justru tidak bermadzhab. Nah ini adapun yang satunya lagi itu namanya Syekh siapa itu? Rosid. Coba, Syekh Rosid Ridho. Nah ini tidak bermadzhab, dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia betul, dia tidak bermadzhab. Dan inilah yang mempengaruhi pikiran Kiai Dahlan dengan karya Kiai Rosid, Syekh Rosid itu yang bernama Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar itu yang inspirasi betul-betulan. Dulu pas saya jadi mahasiswa Muhammadiyah diutus lomba ke UMY tingkat mahasiswa kampus Muhammadiyah se-Indonesia, lomba cerdas cermat, debat itu. Alhamdulillah dapat juara 3 se-Indonesia. Itu ada pertanyaan gini, siapa yang mempengaruhi pikiran Kiai Dahlan? Saya jawab, Ibnu Taimiyah. Jawab, salah katanya. Saya jawab lagi, kenapa salah Pak? Kami yang diajarkan begitu di kampus. Oh begitu diajarkan? Ya itulah benar katanya. Ini salah dosennya yang ngajar ini. Padahal sebenarnya itu betul, yang betul itu ya jurinya itu. Tapi jurinya nggak mau debat di situ, jadi dibenarkan saja itu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya Muhammadiyah ini Salafi ya Salafi karena mengikuti apa? Seorang Salafi yang bernama Syekh Muhammad Rosid. Salafi yang kontemporer, Salafi yang tidak klasik. Manhajnya Salafi tapi pikirannya modernis ke depan. Nah ini kata Profesor Yunhar Ilyas rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Muhammadiyah itu ini ya. Walaupun kadang-kadang dibilang sebagai Wahabi. Muhammadiyah ini Wahabi. Benar apa enggak itu Wahabi? Ya ada benarnya juga karena kita di antara kitab yang kita banyak diajarkan di Muhammadiyah ini kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitabnya Syarhut Tauhid, Ushul Thalatha. Kitab Tauhid itu banyak yang diambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang yang mendepankan dakwah dengan model purifikasi, tajdid. Jadi kalau dibilang Wahabiyah biasa aja. Jangan terlalu banyak tergoda Bapak.
Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi satu akidah. Nah ini akidah banyak dibahas. Akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Jadi akidah yang pertama, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Ini jabaran-jabarannya nanti para ustadz kita bisa menjelaskannya tentang bagaimana akidah Muhammadiyah itu. Di antara yang disebutkan oleh Profesor Munahar itu, seorang Muhammadiyah itu kalau ngomong tentang sifat itu nggak boleh macam-macam katanya. Nggak boleh mentakwil sana sini, nggak boleh takwil min ghairi takwilin wala takyifin wala ta'tilin wala tafriq. Tidak boleh kita mentakwil, mengubah makna asalnya ke makna yang lain, atau mentakyif, menyebutkan tata cara Allah. Misalnya disebutkan Allah itu punya sifat bersemayam, istawa, itu sifat Allah. Duduk, jangan dikatakan Allah itu duduk di atas langit sebagaimana duduknya kita di sini. Maka itu yang diantara membedakan kita Ahlus Sunnah dengan siapa kemarin kita bahas itu di akidah syaraf, siapa? Jahmiyah ya, Jahmiyah. Kalau Jahmiyah mereka mengatakan Allah punya nama tapi nggak jadi sifatnya. Bahkan Jahmiyah mengatakan Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar. Allah Maha melihat tapi tidak melihat. Gimana maksudnya itu? Rancu. Adapun kita mengatakan Allah Maha mendengar, Allah namanya Maha mendengar dan Allah betul Maha mendengar. Kemudian yang selanjutnya Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang mendapat karunia Allah berupa tanah air negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara yang adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibagi tiga, MKCHM ini terbagi menjadi tiga. Itu ada ranahnya akidah, ada yang ranahnya sosial, ada yang ranahnya kebangsaan yang poin kelima tadi. Itu Bapak Ibu, semoga bisa merefresh kita tentang itulah keyakinan dan cita-cita hidup kita di Muhammadiyah. Mulai dari Muhammadiyah yang bergerakan Islam, kemudian Islam itu adalah agama satu-satunya, kemudian referensi kita kembali selalu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bermadhab ya. Bermadhab itu tidak kita ini. Enggak ya. Jadi apa madhabmu? Syafi'i. Jadi tidak begitu. Jadi Muhammadiyah itu tidak bermadhab tapi tidak anti madhab. Tidak bermadhab tapi tidak anti madhab. Kemudian agar tunjuk akidah, akhlak, apa tadi itu, ibadah dan amalah, muamalah. Itu yang dapat kami sampaikan. Bila mohon maaf, insyaallah mungkin ada masukan, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sebelum